Saya secara total saya buatkan eksepsi itu memang satu persatu saya bongkar. Jadi sehingga kalau itu sampai 120 halaman berarti memang parah persoalannya, sehingga satu-satu saya bongkar. Jadi mulai dari adanya delik aduan, mulai adanya pasal 369 ayat 1 tentang adanya pencemaran, apa yang dicemarkan dan sebagainya. Karena uraian di dalam eksepsi itu adalah membongkar apa yang salah di dalam surat dakwaan yang dibacakan, yang diserahkan dan dibacakan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Bang, artinya ini waktunya kan sangat sempit, seminggu ya. Dikerjakan begitu ngebut, begitu ya, deadline, Bang. Dalam waktu hampir berapa hari saya total sama tim segera membongkar dakwaan dan membuatkan eksepsi, dan tidak tanggung-tanggung 2 eksepsi sekaligus. Eksepsi terhadap Nikita Mirzani sendiri, eksepsi terhadap Ismail Marzuki sendiri, dan itu kita buatkan dan kita bacakan secara maksimal. Kelanjutan tadi yang dibacakan, pengacara pasti meminta waktu ke hakim untuk lebih ada waktu seminggu ke depan. Abang seminggu, artinya di deadline seminggu, Bang? Gimana? Ya, kita minta waktu seminggu, kami susun dengan 2 eksepsi sekaligus. Eksepsi atas nama Nikita Mirzani terdakwa dan eksepsi terdakwa Ismail Marzuki. Semua kita bersama tim lawyer itu secara maksimal, dan saya yakin bahwa ini karena atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meridhoi kami untuk membuat secara maksimal eksepsi tersebut. Kami membuatnya sambil juga tidak lupa kita layar sama-sama teman-teman tim untuk saya ingatkan supaya jangan lupa sholat tahajud dan sebagainya. Ya, kita saling mengisi pada saat itu. Jadi pada malam apa yang perlu ditambahkan itu justru semuanya inspirasi itu muncul di saat tengah-tengah malam. Jam-jam 2, jam 3 kita lagi sholat. Ini ada yang kita temukan nih. Ini ada yang kita temukan. Hal-hal yang perlu kita persoalkan di dalam eksepsi. Jadi saya katakan bahwa eksepsi ini memang karena Allah meridhoi sehingga kami bisa secara maksimal membuatkan eksepsi setebal 120 halaman dengan lampiran-lampiran, jadi total hampir 100 lebih lah. Ada beberapa lampiran yang saya lampirkan di dalam eksepsi tersebut. Artinya kan Abang jadi sorotan masyarakat yang dibawakan. Apakah Abang benar dibantu oleh sosok itu ketika Abang cuma dikasih waktu sama hakim seminggu, kan? Karena terlalu dekat waktu itu. Enggak ada, ini karena memang kerja tim yang secara maksimal, dan rata-rata mereka berkomunikasi pada jam-jam tengah malam bersama saya. Jadi pada saat kita lagi sholat tahajud, tapi sholat apa yang perlu kita masukkan. Makanya saya katakan bahwa ini adalah karena Allah telah meridhoi perjuangan ini sehingga kita bisa tuangkan dalam bentuk eksepsi. Makanya di dalam eksepsi lebih banyak beberapa hal yang kita tutup, kita closing eksepsi tersebut untuk mengingatkan manusia, mereka-mereka yang memegang kekuasaan, kita ingatkan dengan adanya surah yang ada bahwa Allah lah yang pemegang kekuasaan. Anda bisa kapan saja dicabut kekuasaan Anda, jadi Anda jangan sombong di muka bumi ini, karena Allah lah yang pengendali dan yang mengatur semua kehidupan manusia. Allah Maha Segalanya, seperti itu. Bang, kan ada cuma beberapa kasus yang saat sidang putusan serah itu dikabulkan eksepsinya. Abang sendiri seberapa kita harus yakin, karena begini, ada banyak hal orang yang tidak paham dalam teori bagaimana kita membawa. Ini sebetulnya strategi yang tidak perlu saya sampaikan, itu biarlah yang saya tahu. Kenapa saya membongkar semuanya di dalam eksepsi? Saya memberikan peta, memberikan jalan. Ini loh jalannya, ini loh markanya, supaya para pengadil majelis hakim yang mulia dari awal sudah tahu ada persoalan-persoalan apa di dalam perkara ini. Jadi kita beritahukan kepada majelis hakim yang mulia, ini ada persoalan seperti ini. Setidaknya majelis sudah tahu lebih dulu sebelum dia memeriksa daripada berkas-berkas yang ada. Artinya Abang juga punya plan ketika nanti eksepsi itu tidak dikabulkan, dan artinya saya harus yakin dikabulkan. Jadi kita tidak boleh berpikir tidak dikabulkan, karena
ada persoalan yang paling prinsip adalah adanya delik aduan di mana seseorang tidak pernah mengadu tapi tiba-tiba ada pasal 368 ayat 1, 369 ayat 1. Nah, sesuai dengan pasal 369 ayat 2 ini delik aduan. Kalau delik aduan berarti harus ada manusia yang lapor. Nah, manusia yang lapor ini tidak pernah lapor. Satu. Ya, tidak pernah ada yang melaporkan adanya pasal 369 ayat 1. Yang kedua, ini terjadi adanya error in subjecto atau legal standingnya tidak terpenuhi, di mana yang melaporkan adalah manusia, sedangkan skincare itu milik daripada perusahaan. Nanti kita lihat apa jawaban daripada jaksa penuntut umum. Mau dibawa kemana? Dibawa kemanapun juga ini masalah. Dia bilang bahwa korbannya adalah manusia, tetap bermasalah karena yang dibahas adalah skincare. Begitu ini dibahas bahwa ini adalah PT juga bermasalah karena semua berkasnya adalah perseorangan, ribet nanti mereka semua saya buat. Oh, artinya ketika muncul pasal 369 itu tidak ada di apa? Artinya tidak ada. Orang yang melaporkan harus 39 undang-undang penerbangan harus orang yang melaporkan. Ya, 369 ayat 2-nya itu menyatakan bahwa kejahatan ini hanya bisa dituntut atas adanya pengaduan. Kalau tidak ada pengaduan tidak bisa. Makanya apapun yang akan disampaikan oleh jaksa itu juga akan menjadi masalah. Karena begitu dinyatakan bahwa ini adalah korbannya adalah manusia. Kalau memang korban manusia, kenapa Anda membahas masalah skincare milik perusahaan? Karena di dalam ureanya itu ini terkait dengan program skincare bla 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 dan seterusnya itu ada dalam dakwaan. Nah, kalau memang berbicara skincare bukan milik pribadi, pasti milik perseroan terbatas atau PT. Nah, disitulah yang saya katakan terjadi error in subjecto atau legal standingnya tidak terpenuhi karena yang melapor itu pribadi bernama RJ. Nah, sedangkan skincare ini bukan milik pribadi, makanya saya katakan itulah terjadi error in subjecto, ada terjadi legal standing yang salah. Saya yakin dengan eksepsi ini karena ini prinsip, bukan hanya sekedar obscur libel atau dakwaan yang kabur dan sebagainya. Tapi di sini terjadi error, terjadi kesalahan, tidak ada orang yang mempunyai legal standing. Harusnya yang melapor itu adalah direksi daripada PT yang dirugikan. Sehingga terjadi perdebatan nanti sama kita, sebetulnya yang dirugikan ini siapa? Kalau yang dirugikan adalah manusia yang melapor, maka harus dia pemilik daripada skincare. Nah, pemilik skincare itu adalah PT berdasarkan data yang saya terima. Seperti itulah yang sebenarnya. Artinya abang saya lagi yakin dengan sangat yakin, dan kita harus yakin karena bagi saya memperjuangkan sebuah kebenaran kita harus yakin. Apalagi dengan hal-hal yang agak sedikit aneh di mana kasus ini muncul pasal baru pada detik-detik adanya pembacaan dakwaan. Nah, tapi dia lupa 369 ayat 1 ada pasal 369 ayat 2. 369 ayat 2 itu yang menyatakan bahwa perkara tersebut hanya bisa dituntut atas adanya pengaduan. Kalau berbicara tentang pengaduan berarti kita kembali ke belakang. Kalau kita kembali ke belakang, di proses penyidikan tidak pernah ada orang yang melapor pasal 369 ayat 1, filenya nama saya 1 meter. Dari 1 meter berkas yang ada di tangan saya semuanya itu 368. Semuanya yang diperiksa terkait dengan pasal 368. Tidak ada satupun orang yang diperiksa terkait dengan pasal 369. Terus kalau berkas setinggi ini 1 meter, semuanya berbicara tentang pasal 368. Ya, tiba-tiba dalam persidangan muncul pasal 369. Orang yang diperiksa tidak pernah diperiksa. Ini problem baru. Dan ini tidak boleh seperti ini. Penegakan hukum dengan cara-cara seperti ini tidak dibenarkan. Tidak boleh seperti ini. Dan itu pasti akan menjadi masalah pada saat prosesnya nanti. Yang jelas saya berharap eksepsi kami dikabulkan. Karena di sini ada yang paling prinsip. 1, ada terjadi sebuah penambahan pasal di mana seseorang tidak pernah membuat pengaduan. Sehingga kejahatan tersebut tidak bisa disematkan di surat dakwaan 369 ayat 1. Karena 369 ayat 1 itu sesuai dengan 369 ayat 2 harus ada delik aduan, harus ada yang mengadu. Nah, kalau begitu yang mengadu kembali lagi kepada siapa yang dirugikan. Nah, di dalam proses penyidikan semua yang dirugikan manusia. Padahal database yang ada di Kumham yang pemilik skincare tersebut adalah PT. Artinya badan hukum perseroan terbatas. Oke, terima kasih Bang atas pencerahannya pada hari ini. Bicara dengan Bang Fahmi terkait
kasus yang sedang menimpa kita. Kita doakan semoga berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin.